Aremania menyesalkan tindakan aparat yang menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton yang menyebabkan kepanikan. Padahal kondisi Stadion Kanjuruhan yang hanya memiliki satu pintu tak memungkinkan massa untuk bubar secara cepat. Seyogyanya, tujuan gas air mata adalah untuk membubarkan massa, bukan untuk membunuh massa. Akibatnya, penonton yang panik harus berdesakan, terhimpit, dan terinjak-injak, hingga ratusan korban meninggal. Bahkan FIFA sendiri sudah melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Dalam sebuah video yang beredar, tampak tribun yang sudah ditutupi asap gas air mata sehingga para penonton panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman sebangsa dan setanah air? Semoga semuanya selalu sehat. Ya, tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Salah siapa, dosa siapa, tanggung jawab siapa, gitu ya teman-teman. Karena kita sama-sama kita ketahui banyak sekali korban yang berjatuhan, yang meninggal teman-teman. 100 lebih lihat di berbagai media ya teman-teman. Jadi pertamanya ya teman-teman, terus terang saya bangun tidur itu melihat berita itu pertama saya pikir ini jelas bentrokan antar supporter gitu ya, pikir saya. Tetapi ternyata tidak, karena setelah saya tonton lagi di stadion itu saat pertandingan antara Arema dan Persebaya itu hampir semua itu supporter yang di situ itu dari Aremania semua, gitu ya teman-teman. Karena dari supporter Persebaya kan dilarang hadir ke pertandingan di Malang itu ya, mungkin untuk antisipasi kayak gitu terjadinya bentrokan gitu teman-teman ya. Jadi nah ini kenapa gitu kan? Padahal supporter lawan mereka nggak di situ, tapi kenapa banyak orang meninggal di situ? Setelah diperhatikan ternyata begini ya, setelah pertandingan itu berakhir dengan skor 3-2 dan dimenangkan oleh Persebaya ya, setelah 23 tahun itu belum pernah terkalahkan katanya dari Persebaya kan, apalagi di kandangnya Malang gitu ya, ini kalah. Nah itu ada sebagian sedikit gitu supporter dari Arema itu mau meluapkan kekecewaannya istilahnya karena kalah ya timnya, turunlah ke lapangan yang kita lihat kan ya, yang kita saksikan, dan petugas pun berusaha menghalau para supporter yang turun ke lapangan itu kan, mengejar para pemain, mau meluapkan kekecewaannya gitu ya. Intinya untuk menghindari keributan, jadi petugas itu berusaha menghalau, tapi yang ternyata yang kita lihat seolah-olah di lapangan itu malah justru bentroknya ini sama petugas sama supporter ya. Jadi tendang sana tendang sini, pukul sana, kayak dari begitu juga dari supporter karena udah mulai ada yang menyerang petugas gitu, makanya dikeluarkanlah gas air mata gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan yang saya lihat gitu di video, kok banyak gas air mata yang tertuju ke tribun gitu, tribun penonton, yang padahal di orang di atas tadinya masih nonton gitu, nonton yang ribut di lapangan gitu. Saya perhatiin banyak yang nonton masih anteng gitu ya, teriak-teriak gitu, cuma nonton di lapangan yang di bawah lari sana lari sini kan, kejar-kejaran petugas sama supporter gitu ya. Tapi kenapa itu gas air mata kok malah dikabarkan dari tribun 1 sampai 14 itu hampir dikasih itu semua gas air mata coba teman-teman. Padahal posisi jubel kayak gitu, gas air mata itu pedes banget tuh teman-teman. Efeknya nggak cuma ke mata, ke pernapasan juga. Saya pernah ngalamin dulu zaman reformasi, saya lewat yang padahal tempat terbuka di jalan raya, ada gas air mata di situ untuk mubarin kerumunan massa. Saya lewat deket aja udah mata ini udah buat melek ini susah, saking pedesnya teman-teman. Makanya kita lihat banyak korban-korban yang masih hidup begitu ya, matanya itu kayak bengkak-bengkak gitu kan teman-teman, saking ininya. Ditambah posisi itu kan posisi jubel, puluhan ribu loh teman-teman orang di situ, manusia, lautan manusia, ngapalah susah napas wajar, banyak yang meninggal ya Allah. Karena mereka sebenarnya kalau dibilang menghindari gas air mata itu, berebut mau keluar dari arena stadion itu, sedangkan pintunya kan kecil, bisa kita saksikan di video-video itu ya, pintu kecil, dan ada kabar malah pintu itu memang masih ditutup tadinya itu kan, berebutlah mereka keluar.
kedorong-dorong, sodok-sodokan, injek-injekan, ujung-ujungnya sesama supporter itulah kan menghindari dari gas air mata itu. Lama-lama ada yang tumbang karena udah saking nggak kuatnya, napas nggak bisa lagi istilahnya, udara udah nggak sehat lagi, campur gas air mata gitu teman-teman. Jadi ini salah siapa, dosa siapa, tanggung jawab siapa gitu teman-teman. Sedangkan kalau menurut peraturan Federasi Sepak Bola Internasional ya, itu memang kan katanya kalau untuk pengamanan di suatu stadion pertandingan sepak bola itu nggak diperbolehkan pakai dengan cara menembakkan gas air mata ataupun senjata api gitu teman-teman. Tapi ini di Indonesia terjadi teman-teman. Gimana coba persepak bolaan Indonesia mau maju, apalagi mau ngarep bisa ikut Piala Dunia teman-teman. Kalau ada pertandingan ini rusuh kayak gini, ribut kayak gini gitu teman-teman. Kasihan ya. Orang bayangin gak sih keluarganya mereka yang jadi korban kayak mana gitu kan. Ya Allah. Ya mungkin sebenarnya kalaupun pertandingan itu udah selesai, udah skor udah ditentukan, udah ada yang namanya pertandingan pasti ada yang kalah ada yang menang ya teman-teman. Itu udah nerima gitu ya untuk supporter gitu loh. Udah kalah ya gimana lagi kan, namanya permainan pasti ada menang ada kalah, bisa menerima gitu. Mungkin nggak akan terjadi kayak gini ya teman-teman. Jadi sekarang ya itu tadi, salah siapa, dosa siapa, tanggung jawab siapa gitu kan. Kalau membayangin sedih teman-teman. Seluruh Indonesia kan bisa merasakan lah, bahkan dunia, karena ini disorot teman-teman, disorot nyampe seluruh dunia, bisa dikatakan itu melihat, menyaksikan berita ini, berita Indonesia khususnya untuk dunia sepak bola gitu. Orang liga-liga di luar negeri aja mau bertanding mengheningkan cipta dulu, menghormatin tragedi di Indonesia. Terus pemain-pemain nasional mau jadi apa coba? Mereka lagi berkembang, dapat kayak gini, suruh ngapain? Suruh nyangkul, coba kebayang nggak nasib mereka pemain-pemain nasional kalau nggak bisa ngerumput lagi istilahnya, semua dibekukan. Pertandingan liga-liga Indonesia dibekukan, apalagi mau di kancah internasional. Udah istilahnya udah brutal terkenal Indonesia, dipenet gitu. Coba dari FIFA kayak mana mau lah. Ya untuk yang jadi provokator itu yang awal mula bikin rusuh itu sekarang segitunya gitu. Malah ada yang ngomong dari Persebaya, kalau lah tahu mau begini mungkin mending kami kalah gitu, nggak apa-apa gitu. Ya menang ngakibatin kayak gitu juga kan. Ya semua kembali ke kita masing-masing ya teman-teman. Untuk jadi yang supporter juga ya, supporter yang baik, yang ya jangan terlalu over, kira-kira nimbulin kerugian yang luar biasa. Untuk yang jadi petugas juga yang bisa cara istilahnya prosedur ininya ya yang benar gitu kan teman. Kalau gini kan banyak korban di tribun itu kan, ada bukan cuman anak-anak muda gitu kan teman-teman, ada yang satu keluarga, bawa keluarganya, bawa istrinya, bawa anaknya, itu kan ada teman. Coba bayangin nggak, mereka mau keluar dari situ susah, udah umpel-umpelan, sodok-sodokan, saling menyelamatkan, ujung-ujungnya sama sesama Arema itu ada yang keinjak kan gitu, ada yang injak-injak kan. Ya Allah, semoga para korban diberi tempat yang terbaik ya, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan untuk keluarga korban, keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan semoga nggak ada lagi tragedi semacam ini ya teman-teman. Jadi pelajaran ya teman-teman, janganlah kita istilahnya pengen sepak bola Indonesia maju tapi supporternya kadang malah kayak gangster-gangsteran gitu ya. Dari supporter ini, wah ini saya kuat ini gitu, seolah-olah tiap ada pertandingan pemainnya biasa-biasa aja, supporternya gelut, tonjok-tonjokannya kan gitu. Gimana mau maju teman-teman? Aduh. Oke lah teman-teman ya. Nah demikian, mohon maaf kalau ada ucapan atau yang
apa penyampaian saya yang salah. Ini tadinya saya nggak mau bikin video ini, cuman ngelihat video-video itu yang sekarang lagi viral, lagi populer itu, aduh kayak nyesek gitu rasanya teman-teman. Oke ya, demikian ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.